Oke guys, halo semuanya. Mungkin Anda pernah melihat atau membaca perdebatan antara fotografer. Oh, kalau street fotografi jangan pakai zoom, bla 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 bla. Ingat ya, hidupkan proses. Fotografi pun juga proses. Street fotografi juga proses. Kalau misalkan Anda masih baru dalam fotografi ini, ya sebagai fotografer jalanan, gunakan saja alat-alat yang Anda miliki saat ini. Tidak ada ketentuan Anda harus pakai kamera fix lens segini-segini. Tidak. Kalau Anda masih baru, gunakan saja yang ada, yang Anda miliki. Karena mungkin berbagai alasan. Mungkin Anda hanya memiliki lensa zoom. Mungkin dana belum memenuhi untuk membeli lensa fix ya. Tidak apa. Yang penting di sini Anda sudah memulai ya belajar atau memulai mengambil kandid foto orang-orang tanpa izin. Ya. Nah, nanti kalau Anda sudah berproses, misalkan setahun kemudian Anda merasa terlalu nyaman dengan lensa zoom, karena lensa zoom ini kan berarti Anda tidak ya menyatu dengan subjek Anda. Dengan menggunakan lensa ini kan berarti Anda mengambil dari jarak jauh. Seperti ngumpet-ngumpet. Nah, kalau Anda menggunakan kamera fix kan berarti dekat ya, terlihat visible sekali oleh subjek Anda ya, tapi belum juga karena mungkin Anda tidak mengambil kontak mata. Jadi ada banyak tipe-tipe jenis street fotografi nanti akan saya jelaskan ya. Nah, jadi berproses saja guys, gunakan dulu zoom lensa yang Anda miliki. Nah, kalau sudah terlalu nyaman, Anda merasa saya sekarang ingin punya lensa fix, beli lensa fix. Lensa fix ini berarti zoom Anda adalah kaki Anda. Jadi Anda tidak bisa mendekatkan subjek lewat lensa Anda, tetapi kaki Anda yang membawa Anda untuk lebih dekat kepada subjek Anda. Dan ini perlu nyali. Ya, jadi gunakan dulu mungkin kamera 50. 50 ini Anda bisa misal 50 ini lebih dekat lagi ya mengambil subjek ya dibanding dengan 35 meter. 30 mm bukan meter. Jadi gunakan ini menurut pengalaman saya sendiri ya, saya gunakan 50 dulu. Wah, ternyata 50 ini terlalu sempit ya bukaannya ya, terlalu sempit ya gambar yang saya ambil. Jadi kalau misalkan saya mengambil seseorang yang terlihat hanya satu orang saja. Street fotografi ini kan juga kita harus melihat background-nya kan juga lebih bagus lagi kalau kita masukkan ke dalam gambar tersebut. Nah, setelah setahun saya menggunakan 50 ya, saya mengganti untuk 35 mm. Nah, kemudian 35 mm ini saya merasa wah lebih terbuka lagi di sini. Saya bisa melihat background-nya dan sekeliling si subjek. Jadi ada ceritanya kalau kita menggunakan lensa yang lebih lebar lagi. Nah, sekarang saya menggunakan 23 mm. Berarti saya harus lebih dekatkan lagi kepada si subjek. Ini semua proses. Jadi jangan merasa bahwa Anda tidak bisa mengambil gambar seperti saya atau seperti siapa ya, street photographer yang Anda kagumi mungkin ya. Jangan berpikir seperti itu. Mereka pun juga dimulai dari kosong. Saya dimulai dari kosong. Saya mulai belajar fotografi dari tidak tahu apa-apa tentang fotografi. Tapi karena saya tekun, saya ulet, saya pantang mundur, ya, saya seperti memanifestasi waktu untuk mengembangkan potensi dan passion saya. Hingga saya bisa membuka workshop. Nah, mengerti kan? Jadi apapun yang Anda miliki saat ini, gunakan saja, tetapi nanti Anda tahu kapan saatnya untuk ya menggunakan alat baru atau tool baru atau mungkin kamera baru atau lensa baru. Jadi jangan terburu-buru untuk langsung membeli lensa fix ya yang harganya mahal, kamera yang langsung Leica, jangan. Dimulai dari kamera yang Anda miliki dulu saja. Nanti Anda tahu kapan harus menggantinya. Semua ada waktunya karena mungkin setahun setelah Anda belajar fotografi jalanan Anda tidak menyukainya. Ya, jadi jangan sampai menyesal. Karena mungkin di sini hanya sebagai sesuatu yang membuat Anda tertarik karena teman-teman Anda melakukannya. Belum tentu street fotografi adalah passion Anda. Oke? Nah, kuncinya guys, sebagai street photographer, Anda harus berkembang dan
merasakan peningkatan. Jadi jangan menggunakan zoom lens terus selama bertahun-tahun. Ya, Anda harus berkembang. Ya, untuk menggunakan kamera lensa fix ini kan memang kelihatannya menakutkan ya kalau kita terlalu dekat dengan si subjek. Nah, inilah tantangan yang harus Anda hadapi. Untuk berkembang, Anda harus melewati rasa takut. Ya, saya sudah ceritakan di dalam video saya yang baru saya buat ya tentang bagaimana prosesnya. Kalau seorang fotografer ini juga harus berkembang, bukan hanya itu saja. Tugas Anda sebagai fotografer bukan hanya membidik kamera, ya, tetapi juga mengembangkannya lebih jauh lagi karena Anda adalah inspirasi bagi orang-orang yang melihat hasil foto Anda. Oke, tapi Anda harus fokus pada tujuan Anda. Ya, fokus pada tujuan Anda. Jadi kalau ada orang yang mengkritik Anda menggunakan kamera lensa di mana Anda masih baru pemula, jangan dengarkan. Ya, Anda fokus saja. Belum tentu juga mereka punya kamera yang mahal atau lensa yang mahal atau belum tentu dia mengerti apa itu street photography. Ya, atau belum tentu dia punya lensa yang Anda miliki. Oke, jadi fokus saja pada yang Anda miliki saat ini dan terus berkembang. Kalau Anda mendalami fotografi, berarti Anda akan fokus pada hal-hal atau lebih mengutamakan pada hal-hal yang untuk mengembangkan passion Anda sebagai fotografi. Contoh, kalau ada ulang tahun, mungkin Anda tidak lagi dibelikan tas, baju, atau apa yang tidak berguna untuk Anda. Kalau ada ulang tahun mungkin Anda, lebih baik belikan saya SD card, ya, atau belikan saya baterai, atau belikan saya alat untuk ngecas baterai, dan lain sebagainya. Ya, kalau fotografi adalah passion Anda akan mengeluarkan uang untuk mengembangkan passion Anda. Tetapi ini Anda memanifestasi saat ini. Istilahnya menabung lewat passion. Yang nanti, satu saat nanti mungkin Anda akan mendapatkan hasilnya yang tidak terduga. Oke, so jadi itulah video dari saya. Semoga membantu Anda untuk terus berkembang dalam fotografi. Ya, jangan patah semangat. Ya, kalau Anda merasa ada blok, ada tembok di depan, mungkin harus istirahat. Oke, nah jadi lensa ini memang sangat penting sekali karena dengan lensa juga kita berkembang, dengan lensa kita juga tahu kemampuan kita, dengan lensa juga kita bisa menghasilkan hasil foto yang lebih baik lagi. Tetapi bukan berarti lensa yang baik akan menghasilkan foto yang lebih baik. Tergantung apakah Anda mengerti kamera Anda luar dalam. Ya, apakah Anda mengerti cara bekerja kamera Anda? Karena kamera tidak memiliki otak. Kita adalah otak si kamera. Jadi kalau gambar Anda tidak bagus menurut Anda ya, di sini buram dan sebagainya, jangan salahkan kamera. Ya, jangan salahkan kamera, itu berarti Anda harus belajar menyisakan waktu untuk mempelajari kamera Anda. Mengapa buram? Praktek lagi. Ya, mengapa cahayanya pecah? Nah, oke. Mengapa terlalu gelap dan lain sebagainya. Oke guys, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam damai. Namaste.